Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat datang di kelas online studi kelayakan bisnis. Pada materi kali ini, kita akan membahas aspek hukum pada studi kelayakan bisnis. Simak baik-baik ya. Bisnis seringkali mengalami kegagalan karena terbentur masalah hukum atau tidak memperoleh izin dari pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, sebelum ide bisnis dilaksanakan, analisis secara mendalam terhadap aspek hukum harus dilakukan agar di kemudian hari bisnis yang akan dilaksanakan tidak gagal karena terbentur permasalahan hukum dan perizinan. Aspek hukum merupakan aspek yang kali pertama harus dikaji. Hal ini karena jika berdasar analisis pada aspek hukum sebuah ide bisnis sudah tidak layak, maka proses tersebut tidak perlu diteruskan dengan analisis pada aspek-aspek yang lain. Aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Adanya otonomi daerah menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya berbeda-beda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketentuan hukum dan perizinan investasi untuk setiap daerah merupakan hal yang sangat penting untuk menganalisis kelayakan aspek hukum. Pemerintah menetapkan ketentuan hukum dan perizinan investasi dengan tujuan menjaga ketertiban masyarakat secara luas. Masyarakat di daerah sekitar lokasi bisnis diharapkan akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan dampak negatif dari suatu investasi bisnis. Berdasarkan aspek hukum, suatu ide bisnis dinyatakan layak jika ide bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut. Secara spesifik, analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk yang pertama, menganalisis legalitas usaha yang akan dijalankan. Selanjutnya, menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Dan yang terakhir, tujuannya adalah menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Sebelum melakukan penyusunan desain studi kelayakan aspek hukum, hal-hal yang perlu dipahami dalam aspek hukum studi kelayakan bisnis, yang pertama adalah jenis-jenis badan usaha. Lalu, langkah-langkah mendirikan badan usaha. Yang ketiga adalah pengurusan izin usaha dan izin lokasi. Dan yang keempat adalah ketentuan jual beli tanah. Kegiatan bisnis tidak dapat dilepaskan dari bentuk badan usaha dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Bentuk badan usaha yang dipilih tergantung pada modal yang dibutuhkan dan jumlah pemilik. Pemilihan badan usaha didasarkan oleh beberapa pertimbangan, yakni besarnya modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, tingkat kemampuan dan tanggung jawab hukum dan keuangan, bidang industri yang dijalankan, serta persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memilih badan usaha yang tepat sesuai dengan dasar-dasar pertimbangan tersebut, kita perlu mengetahui definisi peraturan perundang-undangan yang mengatur serta kelebihan dan kekurangan masing-masing bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang dimiliki oleh seseorang dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua resiko dan kegiatan perusahaan. Pada bentuk badan usaha ini, tidak ada pembedaan pemilikan antara hak milik pribadi dengan hak milik perusahaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak ada peraturan untuk pendirian perusahaan perseorangan. Yang diperlukan hanya izin permohonan dari kantor perizinan setempat. Bentuk badan usaha perusahaan perseorangan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan badan usaha perseorangan yang pertama adalah memiliki kebebasan dalam bergerak. Yang kedua, pajak rendah karena pemerintah tidak memungut pajak perusahaan, tetapi hanya pajak kepada pemilik. Yang ketiga adalah penguasaan sepenuhnya terhadap keuntungan yang diperoleh. Yang keempat, rahasia perusahaan terjamin. Yang kelima, motivasi usaha yang tinggi. Yang keenam, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat. Dan yang ketujuh, penanganan aspek hukum yang minimal. Namun, perusahaan perseorangan ini memiliki beberapa kekurangan.
Antara lain, yang pertama, mengandung tanggung jawab hukum dan keuangan yang tidak terbatas. Yang kedua, keterbatasan kemampuan keuangan. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manajerial. Dan yang keempat, kontinuitas kerja karyawan terbatas. Bentuk badan usaha yang kedua adalah firma atau FA. Firma merupakan perserikatan atau persekutuan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama dengan memakai nama bersama, sehingga perusahaan dikelola dan dimiliki beberapa orang. Dalam peraturan perundang-undangan, firma diatur dalam pasal 16 dan pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan diatur dalam pasal 16 dan 18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bentuk badan usaha firma memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah penguasaan terhadap keuntungan yang tinggi, meskipun harus dibagi dengan anggota kongsi yang lain. Yang kedua, motivasi usaha tinggi, meskipun tidak setinggi perusahaan perseorangan. Dan yang ketiga, penanganan aspek hukum minimal, meskipun sedikit lebih rumit dibanding perusahaan perseorangan karena harus ada kesepakatan antar anggota kongsi. Sedangkan kekurangannya, yang pertama adalah sering terjadi konflik antar anggota kongsi berkaitan dengan pembagian keuntungan maupun strategi bisnis. Yang kedua, mengandung tanggung jawab keuangan tak terbatas, namun sudah dapat dibagi dengan anggota kongsi yang lain. Kekurangan yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan keuangan, namun sudah lebih baik dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Dan yang keempat adalah keterbatasan kemampuan manajerial, namun lebih baik dibandingkan perusahaan perseorangan. Dan yang terakhir, kekurangan firma adalah kontinuitas kerja karyawan terbatas, namun lebih baik bila dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Berikutnya adalah Badan Usaha Perserikatan Komanditer atau CV. CV merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana sebagian anggota merupakan anggota aktif dan anggota yang lain merupakan anggota pasif. Anggota aktif merupakan anggota yang mengelola usahanya serta bertanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan. Sedangkan anggota pasif merupakan anggota yang hanya menyetorkan modalnya saja dan tidak ikut mengelola perusahaan. Mereka bertanggung jawab sebatas pada modal yang disetorkannya saja. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, CV diatur dalam pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Seperti halnya dengan perusahaan perseorangan dan firma, persekutuan komanditer atau CV juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan CV yang pertama adalah penguasaan terhadap keuntungan tinggi, meskipun harus dibagi dengan anggota kongsi yang lain. Yang kedua, motivasi usaha yang tinggi, meskipun tidak setinggi perusahaan perseorangan. Dan kelebihan yang ketiga adalah penanganan aspek hukum minimal, meskipun sedikit lebih rumit dibanding perusahaan perseorangan. Sedangkan persekutuan komanditer memiliki beberapa kekurangan, yakni yang pertama mengandung tanggung jawab keuangan sekutu aktif tak terbatas, meskipun sudah dapat dibagi dengan anggota sekutu aktif yang lain. Yang kedua, status hukum CV belum badan hukum, sehingga sulit untuk mendapatkan proyek-proyek besar. Dan kelemahan yang ketiga adalah tidak dapat dengan mudah mengumpulkan modal dari para sekutunya. Tidak seperti perseroan terbatas yang dapat mengumpulkan modal dari para pemegang saham. Kekurangan yang keempat adalah nama CV sering sama antara satu dengan yang lain, karena tidak ada pengecekan dengan nama CV sebelumnya. Bentuk badan usaha selanjutnya adalah perseroan terbatas atau PT. PT merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, di mana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, PT diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan perseroan terbatas. Kelebihan PT yang pertama adalah memiliki masa hidup yang tidak terbatas. Yang kedua, pemisahan kekayaan dan utang-utang pemilik dengan kekayaan dan utang-utang perusahaan. Yang ketiga, kemampuan keuangan yang sangat besar. Yang keempat, kemampuan manajerial yang tinggi.
Dan yang kelima, kontinuitas kerja karyawan yang panjang. Sedangkan kekurangan perseroan terbatas adalah yang pertama, pajak yang besar, karena PT merupakan subjek pajak tersendiri sehingga bukan perusahaan yang kena pajak, tetapi dividen yang dibagikan kepada pemegang saham juga kena pajak. Yang kedua, penanganan aspek hukum yang rumit, karena dalam pendirian PT memerlukan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Yang ketiga, biaya pembentukan yang relatif tinggi dibandingkan dengan badan usaha yang lain. Dan yang keempat, kerahasiaan perusahaan kurang terjamin, karena setiap aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada para pemegang saham. Bentuk badan usaha selanjutnya adalah yayasan. Definisi yayasan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, pengertian yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentu itu di bidang sosial, pendidikan, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Contohnya, Yayasan Panti Jompo atau Yayasan Anak Yatim. Bentuk badan usaha selanjutnya adalah koperasi. Koperasi adalah kumpulan orang-orang yang bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Anggota koperasi terdiri atas dua macam. Yang pertama, perorangan, yakni orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi. Dan yang kedua adalah badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup yang lebih luas. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan kita kali ini tentang aspek hukum. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah-langkah mendirikan badan usaha, pengurusan izin usaha dan izin lokasi, ketentuan jual beli tanah, sumber data aspek hukum, responden atau narasumber, dan metode pengumpulan data aspek hukum. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.